Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar rumus short and filter di Google Sheet ataupun di spreadsheet. Rumus short dan rumus filter digunakan untuk menampilkan data yang kita inginkan. Kalau short tentu saja ya untuk mengurutkan data dari kecil ke besar dan yang lainnya. Nah, kalau filter digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan keinginan kita. Yang akan kita pelajari kali ini bukan mengurutkan data di data utama, tapi kita akan mengolah data utama yang kita miliki. Kalau kalian memiliki data utama seperti ini, jangan kalian mengolah datanya di sini ya guys, itu cukup berbahaya, apalagi di dunia pekerjaan. Oke, langsung kita mulai dari rumus short terlebih dahulu. Kita kopas untuk di bagian header ataupun kepala tabelnya. Kita pilih salin, kita tampilkan di bawahnya. Meskipun aslinya ataupun bagusnya kita itu mengolah data di sheet yang berbeda. Nah, di sheet sampingnya di sini. Tapi agar lebih jelas kita di bagian sini aja, guys. Kita gunakan 100%. Mungkin kecil ya, tapi biar lebih gampang. Kita mulai dari rumus short terlebih dahulu. Di sini kita masukkan rumusnya sama dengan kemudian kalian ketikkan aja short. Lalu buka kurung. Setelah itu kalian bisa klik nih tanda-tanda tanya yang ada di sini dan kalian bisa baca fungsi rumus short itu untuk apa aja. Kalian coba baca kemudian pahami. Nah, kalau kalian udah tuliskan short kemudian buka kurung, kemudian kita blok data yang akan kita olah. Nah, dari A3 sampai ke I12. Kalau udah keblok semua, tambahkan koma ataupun titik koma. Ini menyesuaikan dengan settingan Google Sheet di laptop kalian. Setelah itu, kalian tentukan kalian ingin mengurutkan sesuai dengan data yang mana. Mulai dari nomor, nama, alamat, nilai, ataupun data yang mana yang ingin dijadikan data kunci ataupun kolom kunci. Kita contohkan di bagian nama. Nah, nama ada di kolom ke-1, 2. Maka kita masukkan angka 2. Setelah itu, tambahkan koma ataupun titik koma, tinggal kita masukkan true ataupun false. Kalau kita masukkan true, maka nanti data yang akan diurutkan sesuai dengan abjad. Dari yang terkecil ke yang terbesar, atau dari A ke Z gitu. Kalau angka berarti dari kecil ke besar. Kalau udah tinggal tutup kurung aja, kemudian tekan enter. Nah, datanya akan kesalin semua, tapi di bagian nama akan berurutan. Tuh, kalau yang di atas kan ada Anang, Septi, ada ini Sukis ya atau Sulis ya, bisa jadi. Ini biarin aja, salah ketik mungkin ya saya. Nah, di bagian bawah yang udah kita sort tadi menggunakan sort udah berurutan nih di bagian namanya sesuai dengan abjad. Anang A, D, F, M, E sampai ke huruf Y. Oke, itu salah satu fungsi rumus short. Kalau kita ganti di bagian belakangnya, yang tadinya true kita ganti menjadi false. Nah, kita tuliskan menjadi false. Ketika di enter, maka berurutannya dari yang bawah sampai ke atas. Dari besar ke kecil atau dalam abjad itu dari Z ke A. Tuh Yudi, ada Turam, ada Sukis, ada Slamet, ada Septi, dan yang terakhir ada Anang. Ini kebalikan dari yang tadi. Nah, itu fungsi rumus short. Selanjutnya kita akan coba menggunakan rumus filter. Biar lebih gampang mungkin di sheet yang berbeda aja ya guys di sini. Oke, kita contohkan sheet yang berbeda. Kita kasih nama mungkin di sini filter, tadi kan short. Masukkan rumusnya sama dengan kemudian kita ketikkan filter. Lalu kita buka kurung. Nah, kita ke bagian rentang ataupun ke bagian data utama kita di bagian sheet 3, klik saja. Nanti di sini masih diteruskan. Nah, kita blok data mana yang ingin kita olah gitu. Nah, ini dari A3 tadi sampai ke I12. Nah, kalau udah tambahkan koma ataupun titik koma. Kalau tadi kita kan tentukan nih data mana yang ingin menjadi acuan gitu, kolom mana. Nah, kalau kali ini kita nggak tuliskan. Contoh, kita akan menggunakan alamat ini sebagai sel kunci. Kalau tadi kan nama, kalau kali ini alamat. Nah, kalau tadi kita ketikkan angka 3 karena alamat ada di kolom ke 1, 2, 3.
Nah, kalau filter kita blok di bagian alamatnya. Nah, kita blok, kemudian masukkan sama dengan, tinggal kita tentukan dari nama alamat ini data mana yang ingin kita filter atau data mana yang ingin kita tampilkan gitu. Kalau kita ingin menampilkan data yang berasal dari Jakarta saja, maka masukkan tanda petik, kemudian kita tuliskan Jakarta. Ingat ya, ketika memasukkan sebuah karakter ataupun teks ke dalam rumus harus ditambahkan ataupun diapit dengan 2 tanda petik. Kalau udah, tinggal tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka di sini akan muncul data yang beralamatkan Jakarta saja. Ini headernya tadi nggak kita kopas ya, jadi nggak kelihatan ini data apa gitu. Oke, kita coba klik kanan, tampilkan di bagian atasnya. Kita hapus aja. Kita kopas dulu ini ya guys, biar lebih. Nah, salin biar lebih enak kita tempelkan. Tuh, jadi alamatnya yang berasal dari Jakarta saja. Nomor 1, Anang berasal dari Jakarta. Kalau kita ingin menampilkan yang beralamatkan dari Bandung, nah ini bisa otomatis, bisa juga manual. Kalau manual, tinggal kita ubah aja di bagian rumus tadi. Tuh, tadi kan kita menampilkan Jakarta. Nah, kita tampilkan Bandung. Kemudian tekan enter, maka yang muncul data yang berasal dari Bandung. Nah, kalau cara otomatis gimana? Kalau cara otomatis kita buat yang namanya drop list. Nah, cara buat drop list gimana? Kita di sampingnya aja, nggak masalah di sini. Kita ini tarik sedikit ya. Nah, tuliskan alamat. Kita perbesar, enter dulu biar lebih jelas di 125. Oke, di bagian alamat di samping sini, yang pertama kita ketikkan dulu alamat yang ada di data kita. Di sini alamatnya ada apa? Jakarta, Bandung, sama Medan. Oke, kalian ketikkan di tempat yang nggak mungkin tersentuh gitu. Kita contoh di bagian bawah sini aja, anggap aja ini nggak bakal kesentuh. Kita tuliskan alamatnya ada Jakarta, kemudian ada Bandung, dan yang terakhir ada Medan. Nah, klik di bagian sel di samping alamat sini yang ingin buat kita list, kemudian kita ke bagian format dan ke bagian sisipkan. Nah, kita pilih drop down. Nanti akan muncul di sini, kita ubah nih di bagian drop down menjadi drop down dari rentang. Oke, kita geser, datanya nggak kelihatan. Nah, di bagian sel yang ada di bawahnya kita blok alamat yang tadi kita udah tulis ataupun alamat yang ada di data kita. Ini dari sel L6 sampai L8, 6, 7, 8 benar. Ketikkan OK, udah masuk di sini. Tinggal kita ketik selesai. Kalau kalian ingin belajar drop down list, saya udah buatkan videonya biar lebih detail ya. Ini cara cepat saja. Nah, setelah itu di bagian rumusnya kita klik 2 kali lagi. Kita ganti nih yang sama dengan Bandung. Kita hapus dan di sini kita klik di bagian sel L ini yang kita tadi udah buat drop down listnya ya, L1. Klik. Nah, udah masuk L1, tinggal kita tekan enter. Nah, nanti tinggal kalian ke bagian alamat, klik aja kini Jakarta, maka data yang akan muncul itu yang beralamatkan Jakarta. Kita ubah lagi menjadi Bandung, maka akan muncul data yang berasal dari Bandung. Kita klik lagi berasal dari Medan, maka data yang berasal dari Medan yang akan muncul. Nah, itu kalau kita menggunakan rumus filter. Kita juga bisa mengkombinasikan kedua rumus ini. Kalau kita amati, kita lihat yang berasal dari Bandung. Nah, di sini kan udah benar nih berasal dari Bandung, tapi namanya nggak urutan. Ini ada Septi, ada Sukis, ada Fatih. Seharusnya kan Fatih di atas tuh kalau menurut abjad. Nah, tinggal kita kolaborasikan lagi antara rumus short dengan rumus filter. Caranya gimana? Masukkan rumus tadi. Nah, setelah sama dengan, tinggal kita masukkan rumusnya yaitu short. Kemudian kita buka kurung. Nah, langsung aja ke bagian belakang sendiri. Di bagian belakang sendiri tambahkan titik koma. Kita lihat sel ataupun kolom yang ingin kita
jadikan acuan nama ya, nama ada di kolom ke 1, 2. Maka masukkan angka 2. Koma ataupun titik koma, kalau kita ingin mengurutkan sesuai dengan abjad, maka masukkan true. Kemudian tinggal kita tutup kurung. Lalu tekan enter, secara otomatis di bagian nama akan berurutan. Oke, kita juga bisa mengkombinasikan antara rumus short dengan rumus filter. Itu di bagian Bandung, kita ubah jadi Jakarta, maka akan berubah. Nah, kita juga bisa memfilter sebuah data yang bentuknya angka, bukan hanya sama dengan, kalau ini kan di dalam rumus sama dengan L1 gitu. Kalau di sini Jakarta, maka akan muncul Jakarta. Kalau di sini Bandung, maka akan muncul Bandung. Kalau di sini Medan, maka akan muncul Medan. Nah, kalau angka itu bisa kurang dari ataupun lebih dari. Nah, kita contohkan ya di bawah sini. Kita gunakan rumus filter lagi. Ini yang terakhir, guys. Filter. Oke, data ini bisa kalian gunakan nanti untuk mengolah data penjualan ataupun data barang-barang dan yang lainnya. Ini hanya contoh aja ya, guys. Filter, buka kurung, kita ke data utama. Ingat, data utama nggak boleh di otak-atik gitu. Terlalu berbahaya, guys, terlalu beresiko. Kita blok data yang kita akan olah dari A3 sampai I12. Nah, kita akan coba mengurutkan sebuah data ataupun menampilkan data berdasarkan jumlah nilai ini ya, atau jumlah nilai ini ataupun nilai matematika aja deh, atau rata-rata ya matematika aja. Nah, tambahkan koma ataupun titik koma, kita blok datanya yang matematika. Nah, misal kita akan menampilkan data yang ada di sini yang lebih dari, berarti lebih dari kita menggunakan tanda gini ya. Nah, lebih besar dari 60. Kita masukkan 60, kemudian kalian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka akan memunculkan data berdasarkan data matematika yang lebih dari 60. Oke, jadi nggak harus sama dengan itu. Bisa lebih dari, bisa kurang dari. Kita coba ganti lagi rumusnya. Yang kurang dari 60 ataupun kurang dari 70 biar datanya agak banyak. Kita tekan enter. Tuh, ini kurang dari 70 berdasarkan data yang ada di matematika. Di sini kan udah ada nih berdasarkan D3 sampai D12. D3 sampai D12 di data asli ya, maksudnya di data sini nih. Nah, berdasarkan D3 sampai D12. Oke, jadi itu kegunakan rumus short dan filter di Google Sheet ataupun di spreadsheet. Ingat, kalau kalian memiliki banyak data utama jangan sampai data yang kalian olah gitu. Jadi kita gunakan data ini sebagai acuan untuk mengolah data kita. Sebisa mungkin di sheet yang berbeda biar nanti kelihatan nih perubahan data yang udah diolah sama yang belum. Ketika kita salah ngolah juga masih ada mentahan datanya. Itu aja untuk pembelajaran kali ini, sedikit rumit ya kalau baru belajar gitu. Tapi semoga kalian paham. Kalau masih bingung tanyakan aja di kolom komentar. Itu aja untuk pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.